Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Senin 23 Oktober 2023 bersama Pastor Yandi Buntoro CDD dari Medan. Bertepatan dengan hari ini, segenap tim Fresh Juice juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Pastor Yandi. Kita bawa dalam doa agar Pastor Yandi selalu diberikan kesehatan dan sukacita dalam setiap karya dan pelayanan. Mari kita mendengarkan Fresh Juice hari ini. Halo teman-teman pendengar dan pewarta Daily Fresh Juice yang saya cintai. Kembali berjumpa dengan saya, Pastor Johannes Yandi Buntoro CDD, di tempat tugas saya di Paroki Kristus Raja di Kota Medan. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Injil Suci menurut Santo Lukas, bab 12, ayat 13 sampai dengan 21. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung dari kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, Jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil darimu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Suatu kali saya bersama teman-teman saya pergi ke suatu restoran, dan restoran itu adalah restoran all you can eat. Artinya engkau bisa bayar sekali, makan sepuas-puasnya sampai sekenyang-kenyangnya. Tentu saja saya tidak sanggup makan banyak karena usia sudah meningkat dan sadar bahwa makan banyak tidak baik. Juga akan merasa tidak nyaman setelah itu. Karena itu saya batasi. Selesai makan, saya memperhatikan ada satu keluarga, seorang ibu dan dua anak kecil. Nampaknya orang yang berada. Mereka bolak-balik mengambil daging mentah sebanyak-banyaknya untuk dipanggang. Bukan main, bukan segenggam dua genggam, tetapi sepiring besar, lanjut lagi, dan seterusnya. Lalu ada seorang teman saya berkomentar, "Mereka gaucia ya." Gaucia artinya pintar makan. Saya katakan mereka bukan gaucia,
tapi mereka itu tamjia, artinya mereka itu tamak, tidak mau rugi. Pokoknya saya sudah bayar, saya akan menguras pemilik restoran sampai dia mungkin rugi. Dengan alasan, toh ada orang lain makan sedikit, kalau saya makan banyak apa salahnya? Saya katakan orang yang pintar makan adalah orang yang tahu bagaimana makan, tahu menikmati cita rasa makanan, tahu mengambil gizi yang tepat untuk dirinya, dan juga tidak berlebih-lebihan sampai menimbulkan penyakit. Itu baru pintar. Tapi kalau orang sekedar makan banyak, main telan saja seperti ular sawah, atau seperti piranha, saya pikir itu orang yang tamak saja. Dan dia hanya akan merusak badannya. Hari ini Yesus ingatkan pada kita, hati-hati dengan ketamakan. Tuhan mau kita memiliki, kalau perlu memiliki banyak. Supaya dengan yang banyak itu kita mampu menyisihkan sebagian untuk orang lain. Karena ada banyak orang mengatakan, bagaimana saya menyisihkan yang saya miliki hanya sedikit saja. Nah, kalau banyak, bolehlah menyisihkan. Tapi kenyataannya, benarkah orang yang memiliki banyak akan rela menyisihkan banyak juga kepada orang lain? Belum tentu. Orang selalu berpikir, nanti kalau saya bagi, saya sendiri tidak cukup. Bagaimana tidak cukup kalau dia memiliki berlimpah-limpah? Karena orang sering berpikir, saya akan hidup 50 tahun lagi, 100 tahun lagi mungkin, sehingga saya perlu banyak harta untuk menunjang kehidupan saya. Persis seperti perumpamaan yang diajukan oleh Yesus pada hari ini. Ada seorang kaya, pemilik kebun. Dia berpikir, baiklah saya membangun lumbung yang besar, gudang yang besar, isi sebanyak-banyaknya panenan, sampai saya merasa sudah cukup. Saya tidak akan kelaparan selama bertahun-tahun lagi. Seakan-akan itu sudah jaminan. Nah, inilah salah manusia. Tidak ada orang yang bisa menjamin hidupnya hanya dengan makanan, hanya dengan kekuasaan, hanya dengan harta. Karena hidup kita setiap saat bisa diambil Tuhan. Lalu untuk siapa kita simpan begitu banyak barang itu? Orang lain yang menikmati. Kita mau protes pun tidak bisa. Misalnya dalam peti mati, jangan ambil itu hartaku. Kan tidak mungkin. Karena orang mati ya sudah, selesai. Dan mungkin juga ada orang senang kalau orang kaya mati. Karena dia merasa bisa memiliki apa yang ditinggalkan. Kesalahan manusia adalah merasa dirinya sudah terjamin hanya karena fasilitas yang dia kumpulkan. Keselamatan kita bergantung kepada Tuhan. Tuhan mau juga kita bekerja sama. Dan Tuhan sangat menghargai kita. Siapakah kita sampai mampu memberi kepada Tuhan? Kita bukan siapa-siapa. Karena yang kita beri itu datang dari Tuhan. Kalau kita bisa memberi kepada Tuhan, lewat memberi kepada orang-orang yang Tuhan titipkan pada kita, terutama kaum terpinggirkan, kaum yang tertindas, maka kita ini diberi kesempatan. Sama seperti orang yang melayani di gereja. Jangan pernah merasa bahwa karena saya sudah melayani, maka saya pantas mendapatkan penghormatan. Pantas mendapatkan fasilitas lebih. Minimal lebih dari orang yang tidak melayani di gereja. Tidak. Kita ini diberi kesempatan. Haruslah kita bersyukur. Makin diberi kesempatan, makin giat kita melayani. Tapi kan sebagian besar orang, kalau tidak dihargai, ya dia mundur teratur. Tiba-tiba sudah hilang dari pelayanan. Kalau perlu menyalahkan orang di kiri kanannya. Untuk membenarkan diri bahwa dia memang pantas untuk meninggalkan pelayanan, karena sudah disakiti orang. Karena kurang dihargai orang. Kalau Tuhan sudah memberikan kesempatan kepada kita, satu-satunya cara untuk membalas kebaikan Tuhan adalah gunakan kesempatan itu. Jangan sampai suatu hari Tuhan berkata kepada kita juga, hai orang bodoh, malam ini juga nyawamu kucabut. Apa yang mau kita buat?
Bisakah kita negosiasi dengan Tuhan? Sogok sana, sogok sini? Tidak mungkin. Bahkan dokter sehebat apapun juga, kalau memang sudah saatnya tiba, dan kita tidak bisa disembuhkan dari sakit yang menyebabkan kita mati itu. Semoga Tuhan menambah kebijaksanaan dalam hati kita, agar kita tahu bahwa satu-satunya harta yang terpenting adalah harta surgawi yang sudah mulai saya kumpulkan sejak ada di dunia ini. Dan semoga kita tidak pernah akan mendengar kata-kata Tuhan yang mengatakan, "Hai orang bodoh." Karena jauh lebih penting lagi jika Tuhan mengatakan, "Hai hamba yang setia, masuklah ke dalam tempat yang sudah kusediakan bagimu untuk selama-lamanya." Semoga Tuhan membimbing dan membantu kita semua. Sekarang belum terlambat, tapi tidak tahu besok. Mumpung belum terlambat, mari kita bangkit, mari kita bergerak dan bertindak. Amin. Marilah kita menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dan keluarga saudara, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Senin 23 Oktober 2023. Saya Yofi Setiawan beserta segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Pastor Yandi Buntoro CDD untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Selamat ulang tahun Pastor Yandi. Salam Fresh Juice.